diperbaiki. Nah, itu adalah ternyata sebetulnya ya kalau kita mau detail itu kotorannya dia itu sistem pencernaan itu ibarat mesin dia yang mencetak dari pakan menuju telur yang akan jadikan uang. Itu mesinnya itu ada masalah. Jadi dengan adanya masalah mesin tersebut, maka otomatis output yang dihasilkan tidak akan maksimal begitu. Halo rekan Ahle, senang sekali bisa bertemu dalam sesi diskusi ini. Semoga sesi diskusi ini bisa menjadi media pembelajaran buat kita semua. Halo rekan ahli, betul sekali. Kami berharap bahwa diskusi ini akan memberikan insight yang praktis, kemudian pengalaman lapangan yang bisa langsung diterapkan. Khususnya untuk menghadapi tantangan yang terbaru di dunia peternakan, baik itu peternakan ayam ataupun peternakan swine gitu. Sebelum memulai sesi diskusi ini, sebaiknya kita perkenalan dulu ya Pak. Perkenalkan, saya Erin. Saya Yusa. Baik, kita mulai dari sesi diskusi ini. Pak Yusak, bagaimana Pak kabar di lapangan? Semoga aktivitasnya selalu lancar ya Pak. Ya, terima kasih. Kabar baik, Bu Eli. Jadi memang dinamika di lapangan itu sangat menarik ya. Jadi nggak ada habis-habisnya kalau kita Benar, bahas. Pak. Sangat menarik. Itu gimana kabarnya? Kalau boleh sharing Pak, beberapa kasus belakangan ini kita menjumpai adanya penurunan produksi Pak. Dan menariknya, peternak menganggap ini adalah faktor pakan dan faktor cuaca saja Pak. Tapi menurut saya mungkin ada kasus tersembunyi atau mungkin subklinis. Kalau menurut Bapak seperti apa Pak? Nah, memang kasus ini kalau saya melihat itu ya beberapa tahun terakhir ini banyak kasus yang sebetulnya peternak itu melihatnya itu normal ya. Ya, Mungkin mereka tidak teliti atau bagaimana, kemudian mereka melihatnya normal, kemudian ternyata sebetulnya ya kalau kita mau detail itu kotorannya dia itu tidak tidak bagus, kering. ya tidak kering, kemudian warnanya masih seperti pakan, kemudian konsistensinya nggak bagus, lembek, Ya, kemudian banyak cairan juga. Nah, begitu juga dengan produksinya ya, seperti telur itu, walaupun dia masih muda ya, katakanlah masih umur 30 minggu, 40 minggu gitu, ternyata dia warna kerabang telurnya adalah pucat, kemudian putih ya gitu mungkin ya. Nah, yang mungkin dia agak-agak tahu ya, agak-agak mulai sadar itu ketika produksinya dia mulai turun. turut ya. Turun sedikit-sedikit 0,0% begitu ya. Lama-lama itu kan berlanjut nih. Nah, eh, dia itu tahunya ternyata sudah agak terlambat untuk disadari. Oh, ternyata ayam saya sebetulnya ada masalah. Jadi, nah, mungkin rekan ahli juga bisa coba searching ya dengan keyword misalkan kayak dysbiosis, kemudian dysbacteriosis, kemudian microbiome di poultry, microbiota di poultry, kemudian probiotik. Itu banyak sekali penelitian-penelitian akhir-akhir ini menuju ke sana. Nah, memang kalau kita sadari, itu ternyata eh, jaringan sistem organ ya, yang saya maksud sistem organ, gut health itu adalah dia yang paling banyak sekali terpapar dengan dunia luar. Contohnya ya kita menyadari bahwa seperti bahan baku yang nggak stabil, naik turun kualitasnya, kemudian cuaca. Nah itu direct ya, directly mempengaruhi kesehatan usus. Nah celakanya lagi ternyata ibarat mesin ya. Sistem pencernaan itu ibarat mesin, dia yang mencetak dari pakan menuju telur yang akan jadikan uang. Itu mesinnya itu ada masalah. Jadi dengan adanya masalah mesin tersebut, maka otomatis output yang dihasilkan tidak akan maksimal begitu. Nah, iya Pak.
mengenai masalah pencernaan ini, kasus yang kita temui terakhir ada masalah di peternakan, kita nekropsi dan kita mendiagnosa adanya nekrotis enteritis, Pak. Dan kita sarankan untuk pengobatan antibiotik. Pengobatan antibiotik, penyakitnya sembuh, namun beberapa saat kemudian dia kambuh lagi, Pak. Dan di beberapa peternak kita sudah menyarankan juga penggunaan probiotik Amnil dan hasilnya positif. Kalau misalnya di tempat-tempat lain, terutama di daerah timur, menurut Bapak, apakah sudah ada pengalaman, Pak? Ya, jadi ke awal itu ya, diobati sembuh, kemudian ditarik kambuh, diobati Ya, sembuh, ditarik kambuh. benar. Nah, itu saya juga mengalami ya, saya juga yakin mungkin rekan-rekan yang ada di lapangan itu, saya juga yakin banyak mengalami seperti itu ya. Dikasih obat sembuh, ditarik kambuh, begitu berulang-ulang. Nah, ini memang perlu dicari penyebabnya. Nah, iya, Pak. Nah, saya pernah waktu itu coba mencari penyebabnya, ternyata memang ada satu hal yang harus diperbaiki. Nah, itu adalah kesehatan usus. Nah, kemudian pernah juga ya, saya saking kepingin tahunya itu bertanya pada ahlinya itu, dia memberikan contoh seperti ini. Jadi ketika Anda melakukan pengobatan dengan antibiotik, contohnya lah, contoh kasarnya adalah kita mengalami nekrotik enteritis, kemudian dia menggunakan antibiotik untuk gram positif ya. Dalam hal ini kan Clostridium gram positif ya. Dia mengobati, dia akan mati. Tetapi kekosongan diversifikasi dari kuman atau mikrobiota yang ada di dalam situ kan ada kekosongan ya. Iya. Itu ada kuman-kuman patogen yang oportunistik. Nah, dia akan dengan cepat dia akan saya akan menempati itu. Nah, dengan begitu kuman patogen yang lain yang berkuasa. Jadi ibarat seperti ini ada kesempatan nih. Nah, kemudian dia mengisi sehingga ayam itu sakit lagi. Nah, kemudian akhirnya dengan pengobatan seperti itu perlu diberi kelanjutan dengan pemeliharaan usus, dan dalam hal ini adalah Enmil. Tadi benar sudah dicoba pengalaman ya dengan Penggunaan probiotik dengan Enmil. Saya juga melakukan juga sama. Jadi Enmil ini adalah Bacillus ya, mungkin detailnya adalah Bacillus subtilis, kemudian Liciniformis, ada 2 strain, digabung jadi satu. Nah, Bacillus ini mempunyai kemampuan dia mengeluarkan enzim, dia membantu fermentasi makanan, di mana makanan itu dipotong-potong menjadi nutrisi yang gampang diserap. Kemudian dia menjaga integritas, karena dia bakteri baik, dia berkolonisasi, kemudian dia berkembang biak, kemudian satu hal yang bagus juga itu dia ternyata bisa menghambat pertumbuhan kuman patogen lain. Dia bisa menghambat kuman patogen yang lainnya. Sehingga kuman-kuman yang patogen tersebut dia biasanya tidak akan tumbuh. Dan satu lagi, nutrien yang dari pakan itu kan sudah difermentasi nih. Iya. Itu ya istilahnya sudah dipotong kecil-kecil gitu ya, istilahnya dia gampang diserap. Lebih terserap dengan baik ya, Pak. Berarti dari pembahasan ini kita bisa angkat pendapat bahwa pendekatan reaktif saja tidak cukup, tapi kita butuh suatu solusi yang preventif untuk menjaga stabilitas performa lebih panjang. Seperti itu ya, Pak ya? Iya, betul. Jadi salah satu pendekatan yang yang bagus ya di positioning misalkan Enmil ini adalah menggunakan pendekatan gut health insurance, artinya ya asuransi kesehatan untuk saluran cerna lah. Nah, di sini Enmil sangat relevan dengan pendekatan yang seperti ini, karena di positioning gut health insurance ini Enmil bukan diarahkan untuk saya akan mengobati, enggak. Jadi ini Enmil ini diarahkan untuk mencegah supaya kondisi yang
di usus tidak bagus itu supaya Bisa tidak dihindari. terjadi. Nah, kalau boleh disederhanakan ya, jadi dia bisa memastikan bahwa pakan yang diserap itu lebih mudah Cerna. dicerna dan diserap begitu. Dan saya tambahkan, amnil mengandung bakteri Bacillus subtilis dan Linseniformis dengan total mikrobal count-nya 1,8 kali 10 pangkat 8 CFU per gram. Di samping itu, amnil juga mempunyai keunggulan dermal stable, jadi tetap aktif dalam proses pelleting. Dan amnil juga cocok untuk iklim tropis di Indonesia. Di samping itu, amnil juga kompatibel dengan sebagian besar antimikrobial dan antrikoksidia, sehingga fleksibel digunakan dalam berbagai program pemeliharaan. Ibu Erin, kalau kita boleh rangkum ya semuanya, ada ya mungkin bisa digolongkan 4 manfaat ya bagi peternak ya. Yang pertama, gut integrity atau integritas dari saluran cerna. Ini penting karena dia akan menjaga keseimbangan mikroflora yang sangat diversity tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah membantu fermentasi. Bahwa nanti nutrisi pakan itu benar-benar akan dipecah kecil-kecil sehingga penyerapannya akan bagus. Yang ketiga, ketika saluran pencernaan itu bagus, maka organ-organ kekebalan yang ada di dalam usus itu otomatis dia bagus, sehingga semuanya akan bekerja dengan maksimal. Nah, saya ingat betul di dalam situ kalau tidak salah nih ya, itu ada yang namanya sel goblet. Sel goblet ya Pak. Kemudian sel goblet ini sangat banyak menghasilkan lendir ya, dan itu sebagai proteksi. Ya. Satu lagi mungkin ya, contohnya yang bagus lagi adalah tight junction. Mungkin masih ingat ya rekan-rekan ahli. Jadi tight junction ini adalah harus sangat bagus, sangat rapat supaya bakteri yang lain yang patogen tidak bisa menembus. Nah, dengan adanya N-meal ini juga bisa membantu integritas usus dan kerapatan tight junction. Ada satu lagi bonus ketika memakai N-meal, yaitu bahwa amoniak turun. Apa sih untungnya amoniak turun ya? Amoniak turun memberikan lingkungan yang bagus, kondisi yang bagus, kemudian otomatis kalau kotorannya tidak lembek, itu tidak akan menempel di telur ya, telur yang bersih. Nah, itu adalah bonus dari penggunaan dari amnil tadi itu. Berarti kalau kita simpulkan dari pengalaman yang di lapangan, penggunaan amnil menunjukkan tren performa yang lebih stabil bahkan di kondisi tekanan penyakit. Di samping itu juga Pak, amnil sudah punya pengalaman digunakan lebih dari 20 tahun dan terbukti membantu menurunkan load bakteri patogen seperti E. coli. Ya, tidak kalah penting lagi bahwa dia berdampak pada efisiensi biaya jangka panjang ya. Karena mengobati itu jauh lebih mahal dibanding dengan mencegah ya. Ya kita tahu sendirilah kalau ayam udah besar hitungannya dosis obat antibiotik kan kilogram berat badan ya. Pengalinya lebih besar Pak. Lebih gede, jadi 2 kilo begitu. Tetapi kalau kita mencegah itu ya sesuai dengan dosis yang disarankan begitu ya. Nah, satu lagi penting karena kita terlibat di dalamnya ya. Jadi One Health ya. Perlu diingat bahwa One Health ini merupakan sesuatu yang harus kita juga ikut terlibat di dalamnya. Di mana kesehatan manusia ini itu akan dipengaruhi oleh kesehatan hewan beserta lingkungan. Nah, ketika kita menggunakan bahan-bahan yang nggak melulu seperti antibiotik begitu, yang membuat resistensi begitu ya, ini kita ikut menjaga One Health. Iya, benar Pak. Oh iya Pak, selain itu kita juga punya Patkinex. Jadi dengan penggunaan Patkinex, kita bisa mengetahui sejauh mana amnil bisa membunuh bakteri patogen. Dan itu sudah kita buktikan di lab dengan menggunakan Patkinex, daya bunuh dari amnil terhadap bakteri patogen cukup bagus.
Udah pernah melakukan kan? Sudah Pak, Iya, saya sudah jadi pernah isolasi. ya lab kita tuh lengkap ya. Salah satunya kita disupport dengan tes Patkinek. Jadi rekan-rekan ahli ketika mau mencoba Patkinek boleh kirim sampel ke eh, lab kita. Nah, dari situ kita akan membuktikan bahwa Emil bisa bertindak untuk mematikan atau mengeliminir bakteri-bakteri yang patogen ya. Nah, tentunya ketika mau mengirim sampel, sampel itu adalah representasi dari hasil pemakaian dari Amnil begitu ya. Berarti harus beli produk Amnil dulu ya Pak, baru Iya. kirim sampel ya Pak. Baik, dengan demikian selesai sudah sesi diskusi kita kali ini. Semoga memberikan insight bagi rekan-rekan ahli semua dan meningkatkan performa ternak di lapangan. Terima kasih. Salam sehat rekan ahli. Sampai jumpa di episode berikutnya.